Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan presentasi saya yang berjudul ibadah. Pengertian ibadah. Menurut terminologi, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua itu ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Dan ketiga yaitu ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. B. Menurut etimologi atau bahasa, ibadah adalah merendahkan diri serta tunduk. Kedua itu dasar hukum ibadah. Tujuan Allah menciptakan manusia ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Dasar hukum ibadah ini juga terdapat dalam Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat 116, Quran surat ke-11 Hud ayat 123, Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 162, Az-Zariyat ayat 56 sampai 58, Quran surat 16 An-Nahl ayat 36 dan Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 92. 3. Tujuan dan sebab-sebab ibadah. Tujuan pokok ibadah. Yang pertama yaitu untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memfokuskan dalam setiap keadaan agar tercapai derajat yang lebih tinggi yakni ketakwaan. Yang kedua itu agar tercapainya suatu kemaslahatan dan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Tujuan ibadah dalam Islam yaitu satu sebagai tanda cinta manusia kepada Sang Pencipta, dua sebagai tanda tunduk dan patuh kepada Allah seperti terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketiga, sebagai tanda disiplin seperti terdapat dalam Quran surat ke-11 Hud ayat 114 yang berbunyi, dan didirikanlah sholat pada kedua tepi siang atau pagi dan petang dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Yang keempat, sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah, terdapat dalam Quran surat kedua, Al-Baqarah ayat 186, yang berbunyi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Yang kelima, sebagai tanda komitmen muslim terhadap kewajiban dan larangan Allah untuk keselamatan hidup seperti terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka didirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 4. Macam-macam ibadah. Salat adalah suatu amal ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan dimulai dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut syarat dan hukum tertentu. Perintah salat ini ditegaskan dalam Quran surat 62, Al-Jumu'ah ayat 9, Quran surat 51, Az-Zariyat ayat 18, dan Quran surat 22 Al-Hajj ayat 77. B. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu dan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syarat tertentu. Perintah zakat terdapat dalam firman Allah Quran surah keempat An-Nisa ayat 77. C. Puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat kepada Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Perintah puasa terdapat dalam firman Allah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Dan yang terakhir yaitu haji merupakan amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja untuk mengunjungi Baitullah di Mekah yang dilakukan dengan ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah menurut syarat dan rukun tertentu. Perintah haji ini sendiri terdapat dalam firman Allah Quran surah ketiga Al-Imran ayat 97. Demikianlah presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.